Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat beserta keluarga dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, materi kimia pada hari ini, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas atau melanjutkan tentang bab 2. Bab 2 dulu berjudul tentang perkembangan teori atom dan tabel periodik unsur. Atau mungkin ada yang menuliskan struktur atom dan tabel periodik. Sekarang kita akan berkenalan dengan yang namanya tabel periodik dan bagaimana cara menentukan suatu unsur terletak pada tabel periodik. Tolong diperhatikan baik-baik. Jika memang materi ini butuh ditulis, perlu ditulis, silakan ditulis di buku tulis kimianya masing-masing. Tabel periodik itu adalah tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk kolom. Kalau misalnya kalian bingung sama yang namanya bentuk tabel periodik itu seperti ini. Nah, ini adalah satu contoh gambar dari tabel periodik. Tabel periodik itu terdiri dari kolom, ya. Kolomnya ada 18 jumlahnya dan ada baris. Barisnya berjumlah 7. Dan setiap kotaan ini itu terisi oleh atom-atom beserta nomor atom dan nomor masanya. Mungkin waktu SMP kelas 3 kalian sudah dikenalkan dengan tabel periodik seperti ini. Lanjut. Dalam tabel periodik unsur, ya, dalam gambar tadi itu dibagi menjadi golongan dan periode. Yang dinamakan dengan golongan itu adalah satu kolom. Dalam satu kolom itu disebut dengan satu golongan. Kemudian periode disebut periode itu dalam satu baris, berarti yang horizontal. Ya, kalau golongan tadi itu vertikal dari atas ke bawah, sedangkan periode itu horizontal dari kiri ke kanan. Golongan sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu golongan A dimulai dari golongan 1A sampai 8A dan golongan B dimulai dari golongan 3B sampai 2B. Jika bingung, bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, yang dinamakan dengan golongan itu ini. Nah, yang paling kiri, kolom pertama itu adalah golongan 1A. Isinya atom apa saja? Atom H, atom Li, atom Na, atom K, Rb, Cs, dan Fr. Di sebelahnya adalah golongan 2A. Isinya ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Kemudian di sebelahnya itu bukan golongan 3A, melainkan golongan 3A itu ada di sebelah agak kanan. Nah, ini kolom ke-13. Ya. Kemudian 4A, 5A, 6A, terakhir 8A ada di kolom paling kanan. Sedangkan periode itu ada 7 ya anak-anak. Tidak ada periode 8 itu tidak ada. Periode 1 itu berarti dari H ke He. Jadi pada periode 1 ini itu hanya tersusun atau terdiri dari atom H dan atom He. H itu hidrogen, He itu helium. Kemudian pada periode yang kedua, berarti baris yang kedua. Baris yang kedua diisi oleh lebih banyak atom daripada yang baris pertama tadi, yaitu Li, Be sampai dengan Ne. Ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan cara membacanya?
kalau kalian diminta untuk membaca tabel periodik seperti ini, cara membacanya adalah, misalkan saya meminta kalian untuk menentukan letak unsur Na. Na itu natrium. Maka Na kalau kalian lihat ada di sini, itu terletak pada golongan 1A periode 3. Ya, golongan 1A periode 3. Kalau misalkan nyari unsur Br, Br itu ada di sini. Ya, ada di sini. Maka letak unsur Br ini terdapat pada golongan 7A periode berapa ini? Periode 4. Gitu ya. Itu cara membacanya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya meminta kalian untuk menentukan letak suatu atom pada tabel periodik, tetapi kalian tidak hafal dengan tabel periodik yang sebanyak itu. Maka ada cara untuk menentukan di mana letak suatu unsur atau atom yang ditanyakan pada soal. Jadi kita menggunakan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu apa? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital suatu atom. Ada dua macam konfigurasi elektron, yaitu konfigurasi KLMN dan konfigurasi SPDF. Untuk yang pertemuan hari ini, kita akan mempelajari yang konfigurasi KLMN saja dulu. Untuk konfigurasi SPDF ini, kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita bahas yang konfigurasi KLMN dulu. Konsepnya begini. Ini adalah konsepnya. Jadi, kalau kalian lihat model atom Bohr, di sini ada inti atom di pusatnya. Kemudian inti atom ini dikelilingi oleh beberapa kulit. Ya. Beberapa kulit. Dan di kulit-kulit ini terdapat elektronnya. Nah, kulit yang pertama yang paling dekat dengan inti atom itu disebut dengan kulit K. Kemudian yang kedua itu adalah kulit L, yang ketiga adalah kulit M, keempat adalah kulit N, nanti terakhir itu sampai kulit ketujuh. Ya, yang ditunjukkan ini hanya sampai keempat saja. Kemudian elektron yang terdapat pada kulit-kulit ini itu ada rumusnya, jadi tidak asal meletakkan, tapi ada rumusnya. Rumusnya dari ini. Jadi kulit K itu adalah kulit pertama yang paling dekat dengan inti. Itu rumusnya menggunakan rumus ini semuanya ya, 2N kuadrat. Jadi 2 dikali N-nya itu adalah 1 ya, kulit ke N itu adalah kulit ke 1 dikuadratkan. Jadi 1 kuadrat itu 1 dikali 2 sama dengan 2. Makanya di kulit K itu maksimal terisi 2 elektron, tidak boleh 3, tidak boleh 4. Ya. Kemudian kulit L itu adalah kulit kedua. Kulit kedua itu berapa jumlah elektron maksimal yang terdapat pada kulit L? Jumlahnya adalah 8. Dari mana 8 itu? Dari 2 dikali 2 kuadrat. 2 ini dari ini, kulit kedua ya. 2 kuadrat itu 4. 4 dikali 2 adalah 8. Begitu seterusnya. Ini saya tuliskan sampai kulit O. Kulit O itu berarti kulit kelima. Nanti maksimal terisi 50. Itu maksimal ya. Jadi kalau misalkan diisi di bawah 50 tidak apa-apa. Ya, tapi kalau di atas 50 itu tidak boleh. Lanjut. Cara menentukan letak atom atau unsur pada tabel periodik ini. Jadi kalau menentukan golongannya itu dilihat dari apanya? Dari jumlah elektron valensinya. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi adalah jumlah elektron pada kulit terluar. Sedangkan untuk menentukan periodenya kita bisa melihat dari jumlah kulit yang terisi elektron. Kalau bingung, ini ada contohnya.
Nah, contoh. Konfigurasikan atom-atom berikut dan tentukan letaknya pada tabel periodik. Jadi kamu disuruh menentukan Na itu terdapat letaknya di tabel periodik itu di mana? Di golongan berapa? Periode berapa? Begitu pula dengan Cl dan Kr. 11, 17, dan 36 ini adalah nomor atom. Ya, pada soal nanti biasanya diketahui. Oke, kita bahas. Nah, untuk Na itu nomor atomnya 11, maka kita tuliskan kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, dan mungkin nanti seterusnya ya. Ya. Kulit K itu tadi kalau kita lihat di sini. Nah, kulit K itu maksimal terisi 2. Kulit L 8, kulit M 18, N 32. 2, 8, 18, 32 ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kulit K itu maksimal terisi 2, jadi ini kita tulis 2. Kulit L itu tadi maksimal terisi 8, maka ini ditulis 8. Kemudian sebelum ini saya tuliskan angka 1, 2 ditambah 8 itu sudah 10. Betul kan? Sedangkan angka yang diminta itu adalah 11. Jadi kurang 1. Kurang 1 itu ditaruh di mana? Ditaruh di kulit M. Loh Bu, M tadi kan katanya maksimal 18. Itu maksimal. Jadi kalau diisi di bawah itu ya tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, angka 1 ini itu disebut dengan elektron valensi karena terdapat pada kulit terluar. Ya. Elektron valensinya 1, berarti Na itu terdapat pada golongan 1A. Kalau nanti elektron valensinya 2, berarti terdapat pada golongan 2A, dan seterusnya. Periodenya dilihat dari jumlah kulit yang terisi elektron. Ada berapa kulit? Ada 3, kulit K, kulit L, kulit M. Berarti terdapat 3 kulit, sehingga periodenya adalah periode 3. Sekarang coba kita cek, betulkah Na terdapat pada golongan 1A periode 3? Oh betul. Lanjut. Yang B, Cl. Cl nomor atomnya 17, berarti kulit K terisi 2, kulit L 8, 2 ditambah 8 itu 10, mintanya 17, berarti kurang 7, sehingga kulit M ini terisi 7. 7 ini adalah elektron valensinya. Jadi elektron valensinya sama dengan 7, maka Cl terdapat pada golongan 7A. Terus periodenya, karena kulit yang terisi elektron ini ada 3, yaitu kulit K, kulit L, dan kulit M, maka Cl itu terdapat pada periode 3. Yang C, Sn. Sn nomor atomnya 50. Maka kulit K terisi 2, kulit L 8, kulit M 18, karena ini cukup ya kalau misalkan diisi 18. Kulit N itu seharusnya maksimal terisi 32. Tapi ini kenapa kok ditulis 18? Karena kalau kita tulis 32, kalau kita jumlahkan dari 2 ke 32 ini itu melebihi 50. Jadi kita tuliskan seperti jumlah elektron pada kulit sebelumnya, yaitu M. Kemudian sisanya adalah 4, sehingga elektron valensinya 4 terdapat pada golongan 4A, dan periodenya ada 5. Kulit K, L, M, N, O ada 5 kulit, sehingga periode 5. Kita cek, betulkah Cl terdapat pada golongan 7A periode 3, Cl ini ya, 7A periode 3, betul. Dan Sn terdapat pada golongan 4A ini periode 5, betul ya. Jadi demikianlah cara menentukan letak suatu unsur atau atom pada tabel periodik dengan menggunakan konfigurasi elektron. Semoga keterangan ini bermanfaat. Jangan lupa
mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.